Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan di webinar Zoho Indonesia hari ini. Kembali bertemu dengan saya, Maro Setiawan, yang hari ini akan mendampingi rekan saya, Azal Setiawan, di mana kami berdua hari ini akan membawakan webinar dengan topik Customer Experience jadi lebih cerdas dengan Zoho CRM Plus. Sebelum kita masuk ke materi webinar, kita ingin diskusi dulu nih dengan rekan-rekan yang sudah hadir di siang hari ini. Kita awali diskusinya dengan apa yang membuat rekan-rekan di sini memilih suatu merek ataupun suatu brand gitu ya. Baik itu brand untuk produk jasa ataupun brand untuk produk barang seperti itu. Nah, apa sih alasan untuk rekan-rekan memilih brand tersebut? Apakah dari segi pricing atau harga, atau dari segi kualitas mungkin, atau mungkin dari sisi brand itu sendiri, mungkin reputasinya begitu ya. Kemudian atau mungkin dari ya karena top of mind kita. Saya sering dapat iklannya dari mereka di sosial media, kemudian juga dari tim sales-nya atau marketingnya mereka sering menghubungi saya nih untuk membeli produk ini misalnya. Atau mungkin juga nih dari bagaimana ketika sales prosesnya gitu ya, ketika mau pembelian sales-nya memberikan layanan yang baik kepada rekan-rekan sehingga memutuskan untuk membeli. Atau malah mungkin dari service dan lain sebagainya. Nah, coba rekan-rekan di sini bisa memberikan jawabannya juga kepada kami, apa sih alasan rekan-rekan dalam membeli sebuah produk gitu ya. Nanti saya akan baca komentar dari rekan-rekan di sini. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa saat ini touch point itu tidak lagi sekadar penjualan. Apa sih touch point itu? Gitu ya. Jadi touch point ini adalah titik kontak di mana pelanggan itu berinteraksi dengan kita. Sumbernya bisa dari berbagai macam gitu ya. Mulai dari website, sosial media, kemudian juga apalagi contohnya, mungkin dari Google Map bahkan, karena bisa saja jadi mereka membaca ulasan produk kita, atau kalau kita punya e-commerce biasanya dibaca dulu tuh review dari pembeli lainnya seperti apa gitu. Jadi touchpoint ini sangat penting sekali karena memang tujuannya adalah untuk bisa membentuk persepsi, kemudian juga untuk bisa meningkatkan loyalitas serta juga untuk bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi touchpoint ini sangat penting sekali dalam customer journey atau perjalanan pelanggan begitu. Nah, kenapa dikatakan bahwa touchpoint pelanggan itu sekarang sudah tidak lagi sekadar penjualan, tapi mencakup banyak fungsi, mulai dari marketing atau pemasaran, layanan atau service, dan juga CX atau customer experience. Jadi, tidak lagi sekedar jual beli selesai gitu enggak, tapi kita harus perhatikan dari proses awal sampai dengan akhir, bagaimana mereka terkonversi dan mereka bisa loyal dengan kita. Nah, kita sekarang akan lihat nih, 3 hal tersebut ya, mulai dari marketing, sales, dan juga service. Marketing itu tentu akan fokus pada reach atau lead generation, di mana mereka akan fokus untuk bisa mendapatkan leads, terutama leads yang berkualitas dari berbagai channel yang kita miliki. Gitu. Jadi mereka fokus mencarikan ataupun memberikan asupan kepada tim sales untuk bisa mendapatkan data calon pelanggan yang terbaik. Nah, kemudian ketika tim marketing sudah mendapatkan leads nih, terutama yang berkualitas tadi, tentu kemudian akan di follow up oleh tim sales gitu ya. Jadi tim sales ini akan fokus pada follow up yang nanti berujung pada revenue generation atau bagaimana mereka bisa mendapatkan uh, ini penjualan ataupun nilai transaksi begitu. Sedangkan berikutnya ini ada tim service gitu. Nah, tim service ini fokus pada retain atau fokus pada customer satisfaction. Karena kalau misalnya mereka sudah terkonversi menjadi pelanggan kita, tapi kemudian tidak mendapatkan support yang baik, ya bisa saja mereka merasa tidak puas dan akhirnya berhenti membeli ataupun berlangganan produk kita. Jadi semuanya ini perlu menjadi satu kesatuan. Tetapi permasalahannya adalah ternyata pendekatan ini pada faktanya seringkali tidak seideal itu. Jadi seringkali approach ataupun pendekatannya ini terkotak-kotak. Marketing jalan sendiri, sales dengan strateginya sendiri, service dengan strateginya sendiri. Tidak ada kesenambungan antara ketiga komponen ini. Jadi apa yang kita butuhkan?
Yang kita butuhkan adalah sebuah pendekatan yang terpadu, sebuah pendekatan yang unify gitu ya. Jadi antara marketing, sales dan juga service ini perlu align gitu. Jadi perlu satu sama lain itu bekerja bersama-sama dalam menghasilkan customer experience yang terbaik. Nah, lalu apa sih jawaban dari Zoho untuk hal ini gitu ataupun untuk use case yang tadi saya sampaikan. Jadi Zoho sendiri memberikan sebuah platform pengalaman pelanggan terpadu di mana kami menggabungkan ketiga elemen ini, marketing, sales dan juga service di dalam sebuah platform yang bernama Zoho CRM Plus. Nah, di sini kami menawarkan sebuah tampilan yang sangat lengkap yang memuat seluruh informasi tentang pelanggan Anda. Dan ini adalah platform pengalaman pelanggan terpadu dari Zoho CRM Plus. Di dalam Zoho CRM Plus ini terdapat beberapa aplikasi yang banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di sini. Pertama, kita punya Zoho Social, ini untuk social marketing, kemudian juga ada Zoho Sales IQ untuk visitor tracking, kemudian juga ada Zia, ini adalah AI dari Zoho. Nanti detailnya akan disampaikan oleh rekan saya Henzel terkait dengan Zia ini. Kemudian juga untuk tim service kita ada Zoho Desk. Kemudian untuk adakan sebuah webinar seperti ini adalah bagian dari lead generation ya buat sebagian rekan-rekan di sini pastinya. Nah, kita sudah punya Zoho Webinar. Nah, rekan-rekan hari ini pun juga menggunakan platform Zoho Webinar dari kami sendiri. Kemudian untuk membuat sebuah event offline misalnya, ya ini bisa online bisa offline juga, cuma kami sering menggunakan untuk event offline itu untuk tiketing ataupun pendaftaran peserta itu bisa dengan Zoho Backstage namanya. Kemudian untuk mengelola data pelanggan, di sini ada Zoho CRM. Berikutnya ada untuk pembuatan ini ya, Zoho Page Sense juga untuk website. Kemudian juga ada Zoho Campaign untuk email marketing. Kemudian juga ada otomatisasi proses marketing, itu bisa dengan marketing automation. Kemudian juga untuk menghasilkan sebuah analisa yang powerful tentang bisnis Anda, kita juga ada Zoho Analytics. Kemudian juga untuk project management, di sini ada Zoho Project. Kemudian juga ada Zoho Landing Page untuk membantu Anda mengelola website Anda. Kemudian juga ada Zoho Survey untuk mengetahui feedback dari pelanggan Anda. Jadi ini adalah satu kesatuan dari beberapa aplikasi yang kemudian kami namakan sebagai Zoho CRM Plus. Apa saja keunggulan dari Zoho CRM Plus ini? Yang pertama adalah interface atau antarmukanya yang terpadu. Di sini rekan-rekan akan mendapatkan seluruh informasi yang sangat berharga tentang pelanggan Anda di dalam satu dashboard begitu. Di sini rekan-rekan bisa mengetahui kontaknya, detail kontaknya, kemudian juga opportunity atau peluang yang bisa dimenangkan, kemudian juga ada capaian targetnya sudah sampai berapa, termasuk juga ada tipe-tipe dari peluang tersebut. Jadi semuanya lengkap di dalam satu dashboard, tidak perlu berpindah-pindah dashboard. Semuanya dalam satu kesatuan yang terpadu untuk melihat perjalanan pelanggan rekan-rekan. Nah, berikutnya juga di sini ada pencarian terpadu. Jadi untuk pencarian di Zoho CRM Plus ini juga dilengkapi dengan Zia, dibantu oleh Zia. Tadi saya sampaikan Zia adalah AI dari Zoho. Nah, Zia Search ini membantu rekan-rekan ketika ingin mencari detail mungkin kontak, account, atau apapun itu, bisa dengan kata kuncinya dan nanti Zia Search akan membantu mencarikan secara detail terkait dengan kata kunci yang rekan-rekan butuhkan. Kemudian juga kita ada pengaturan terpadu. Di sini rekan-rekan bisa lihat banyak sekali pengaturan yang bisa rekan-rekan lakukan sendiri dengan setup layout editor dari Zoho CRM Plus. Mulai dari setting umum, kemudian juga ada security control, channel, customisasi, kemudian juga ada automation, ada proses manajemen, data administration, experience center, developer hub, sampai juga ada pengaturan untuk Zia. Di sini juga ada panel pengguna terpadu, di mana setiap kontak ataupun user itu bisa dilihat aktivitasnya melalui beberapa yang masuk ke dalam rekaman beberapa aplikasi di dalam Zoho CRM Plus. Misalnya di sini ada record dari CRM, Sales IQ, Desk, Project, Marketing, hingga di Analytics.
Kemudian juga ada notifikasi multi channel. Jadi di sini rekan-rekan bisa mendapatkan pemberitahuan dari berbagai kanal. Misalnya di sini bisa dari email, kemudian juga dari sosial media ataupun dari instant messaging. Bahkan juga di sini ada notifikasi untuk tiketing gitu. Nah, semuanya ini akan terlihat notifikasinya sehingga rekan-rekan bisa melakukan follow up secara cepat. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam skenario sederhana. Di sini kita akan melihat mulai dari marketing campaign di sini dengan Zoho Social, dengan Zoho Campaign untuk bisa mendapatkan leads ya. Kemudian juga nanti kita bisa mendekati pengunjung di sini menggunakan Zoho Sales IQ, di mana kita bisa melihat nih visitor dari pengunjung website kita. Berikutnya di sini nanti akan ada proses konversi leads yang ini bisa diolah di dalam Zoho CRM. Kemudian juga di Zoho CRM juga kita bisa sampai dengan proses memenangkan pelanggan. Nanti rekan saya Hensel akan menceritakan skenario ini. Berikutnya juga akan ada eksekusi project dengan Zoho Project dan juga ada bantuan pelanggan melalui Zodesk. Dan terakhir nanti kita bisa mengukur ROI dengan Zoho Analytics. Nah, keseluruhan skenario sederhana ini akan dipandu oleh rekan saya Hensel. Baik, terima kasih Mas Maruf ya. Kita sudah dibantu tadi mengenal Zoho CRM, tapi tentu saja kita ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana sih tampilan dari Zoho CRM itu sendiri dan bagaimana kira-kira menggunakannya dalam case yang kurang lebih sama seperti yang mungkin kita akan gunakan. Nah, kalau saya akan izin berbagi layar terlebih dahulu ya, supaya rekan-rekan semua bisa lihat, kita bisa sama-sama belajar dari Zoho CRM Plus di sini. Nah, ini tadi adalah skema yang sudah disampaikan Mas Maruf. Kita akan lihat ya bagaimana kita bisa buat circle-nya ini nanti berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tentu tadi dimulai dari campaign, kita akan menggunakan Zoho Sosial nantinya. Bagaimana kita menggunakan sosial, lalu nanti ke Sales IQ, menjadi leads, dari leads menjadi kita bisa follow up lebih lanjut, jadi deals. Nah, mungkin kita di sana bisa lihat pipeline-nya seperti apa. Nanti ketika sudah selesai pipeline-nya atau deals-nya sudah dimenangkan, mungkin kita ada project yang harus dikerjakan. Kemudian bagaimana ketika project itu mungkin ada kendala, kita juga bisa menggunakan Zoho Desk sebagai platform customer service-nya dan bagaimana kita bisa melihat analytical yang bisa membantu kita memahami situasi dari perusahaan kita. Nah, kita akan lihat semuanya di sini ya. Skenario hari ini saya akan gunakan sebagai, misalnya saya punya bisnis, yaitu instalasi AC. Saya vendor AC, baik untuk gedung ataupun untuk perumahan. Nah, misalnya bagaimana sih kita bisa menjalankan bisnis ini? Nah, pasti rekan-rekan punya lini bisnis yang berbeda-beda ya. Tapi kita lihat use case-nya ini terlebih dahulu. Oke, dari campaign kita akan langsung masuk ke Zoho CRM Plus. Nah, ini Zoho CRM Plus di mana saya saat ini berada di aplikasi Zoho Sosial. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan lihat bagaimana tampilan Zoho CRM Plus itu ada semua aplikasi ada di sebelah kiri. Nanti rekan-rekan bisa lihat atau rekan-rekan kalau misalnya mau trial juga bisa lakukan trial. Di sini ini masuk ke CRM-nya, di sini Sales IQ. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Project. Nah, ini sekarang saya di dalam Zoho Sosial. Nah, di dalam Zoho Sosial ini kita bisa integrasikan ya ke berbagai platform media sosial yang kita miliki. Baik ini di sini saya sudah ada tiga channel yang saya integrasikan, baik itu Facebook, baik itu mungkin adalah X ya, atau mungkin dulu kita kenalnya sebagai Twitter. Nah, kemudian ada juga Instagram yang sudah saya integrasikan juga, dan sebenarnya masih banyak lagi channel yang bisa kita integrasikan ke dalam Zoho Sosial seperti LinkedIn, Google Business, YouTube, Pinterest, atau mungkin TikTok, dan lain-lainnya ya. Jadi banyak sekali channel yang bisa kita tambahkan, dan nantinya kita bisa memanage media sosial kita tanpa kita perlu keluar masuk ya, keluar masuk ke setiap media sosial atau kita buka banyak tab seperti ini ya. Saya kita buat banyak tab untuk WhatsApp, untuk uh, Twitter, untuk Facebook atau Instagram kita mesti buka banyak tab, tentu itu akan sangat tidak efisien. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan
sosial sekarang untuk melakukan posting sebuah konten yang akan membantu kita melakukan marketing aktivitas. Nah, nanti kita lihat ya, di bagian post di sini, saya sudah buat sebuah draft. Misalnya ini bisnis saya tadi instalasi AC ya. Saya bikin konten di sini untuk instalasi AC, di mana di sini kita bisa lihat, saya bisa generate di sini kalau misalnya rekan-rekan punya integrasi dengan ChatGPT, punya API key untuk GPT, di sini kita bisa masukkan juga ya. Nanti di sini kita bisa generate konten dengan lebih mudah lagi. Nah, di sini kalau kita lihat saya lakukan promosi, di mana promosi ini nanti ini akan masuk ya, akan langsung menuju website saya. Nah, di sini websitenya nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini kita bisa langsung bikin hashtagnya juga, kita bisa masukkan gambar yang kita inginkan juga ya. Jadi kita bisa lihat dan di atas kanan, di atas sebelah kiri di sini, kita bisa lihat media sosial mana saja yang akan kita posting nantinya. Nanti kalau kita punya channel lain-lainnya, nanti kita bisa masukkan juga. Jadi kita bisa posting sekali kita schedule atau post. Kalau misalnya kita post now, kita bisa langsung post di semua media sosial kita tanpa kita harus copy paste lagi ya. Jadi sekali posting kita langsung bisa kirim ke semua media sosial kita nantinya. Atau kalau kita mau schedule di jam-jam tertentu atau di tanggal tertentu, nah kita mau bisa lakukan itu jika kita mau. Di sini kita bisa atur spesifiknya, kapan tanggalnya, sehingga kita bisa schedule nanti secara otomatis sosial akan langsung posting konten kita ini ke dalam media sosial kita tanpa harus menunggu untuk kita lakukan klik sesuatu ya. Nah, seperti itu. Ini kita bisa posting, tadi ini sudah diposting. Nah, kita bisa lihat ya skenario-nya di sini. Tadi kita sudah buat postingan, kita bisa promosikan. Lalu ketika kita sudah posting, kita bisa lihat ya audiens kita berinteraksi dengan kita di sini. Baik mereka mungkin ada lakukan komen atau mungkin mereka mengirimkan chat atau di DM ya, DM langsung. Kita bisa lihat di dalam media sosial atau zoososial di bagian message di sini. Kita bisa lihat semua percakapan dari setiap platform. Nanti akan muncul juga di sini saya baru punya Instagram ya yang lakukan DM. Di sini kita bisa lihat. Nah, kalau postingan kita di sini kita juga bisa lihat dari postingan kita berapa banyak engagement yang kita dapatkan, komen-komennya. Kita dari Facebook juga kita bisa langsung lihat di dalam satu tempat. Jadi kita tidak perlu khawatir kita tadi lakukan login ke masing-masing platform, kita awasi satu persatu, tidak perlu, kita bisa langsung menggunakan sosial dan kita bisa langsung tahu apa yang terjadi dengan postingan kita atau engagement apa saja yang sedang berlangsung dengan postingan kita. Oke, kemudian setelah kita post, tadi kita drop website kita di sana ya. Apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Nah, ini akan berkaitan dengan fitur berikutnya atau aplikasi berikutnya di dalam Zoho CRM Plus, yaitu Sales IQ. Nah, di sini rekan-rekan bisa scan dulu ya, scan dulu barcode di sini. Ini akan mengarah ke website yang tadi juga kita gunakan untuk media sosial kita. Nah, misalnya contoh, kita akan lihat ya, seperti apa kita menggunakan Sales IQ. Nantinya boleh scan dan masuk. Kita lihat secara bersama-sama ya. Oke, nah ini saya akan masuk. Nah, ini saya sebagai customer yang sudah pernah masuk. Nah, kalau ini saya sebagai customer baru, ini masuk ke halaman utama dari website kita ya. Jadi ini masuk ke websitenya, ini website dummy tentu saja untuk bisnis ini ya. Jadi ini memang websitenya sederhana saja, karena hanya untuk demo saja. Nah, di sini di sebelah kanan bawah kita bisa lihat ada conversation. Nah, di sini ini adalah embed dari chatbot di Sales IQ. Jadi kita bisa menggunakan chatbot dari Sales IQ dan kita bisa embed ke dalam website kita. Nah, jadi kalau kita biasanya ya di website itu kita biasa hanya lihat nomor telepon atau emailnya saja ya.
Nah, tentu saja itu sulit ya bagi customer kita lihat nomor telepon, dia catat, dia mesti kirim lewat WhatsApp seperti itu ya. Tapi kalau di sini kita bisa saya langsung selamat siang, misalnya seperti itu ya. Selamat siang. Nah, di sini kita bisa langsung setting botnya. Kalau ini saya di sisi pelanggan ya, ini botnya sudah saya setting. Nanti kita akan lihat sedikit bagaimana kita bisa menggunakan Sales IQ di dalamnya nanti. Nah, kita masukkan nama kita. Nah, kita masukkan nama Herman saja lah ya. Saya sebagai Herman di sini, nah, saya gunakan email saya misalnya. Misalnya ini, submit. Di sini nanti kita akan lihat percakapannya seperti apa ya. Nah, di sini kita ditanya, kita mau ngapain. Kita bisa setting nanti di dalam botnya ini, kita mau misalnya kita mau bicara dengan salesnya, seperti itu. Kita mau bicara dengan sales, nah di sini di dalam jasa info kita langsung ada ya, masuk Herman. Nah, Pak Herman tadi langsung masuk di sini. Kita bisa langsung say halo. Halo, selamat siang. Saya bisa langsung engage customer kita di dalam website kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ini langsung masuk ya. Ini saya sebagai agent. Kalau di sini ini mungkin adalah visitor. Nah, jadi kalau ini agent, ini visitor ya. Nah, kita balik ke agent di sini. Ada yang bisa saya bantu atau kalau kita bisa pakai Kenneth. Nah, di sini kita bisa setting juga untuk predefined text. Jadi kita bisa setting teks sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita kirim seperti ini. Kita sudah punya template ya. Jadi langsung seperti ini ya. Juga. Ini saya ya. Ini ada Pak Q ini siapa ini ya? Nah, kita bisa langsung komunikasi ya. Halo, nah, saya bisa langsung sapa juga di sini. Nah juga menariknya di dalam Soho Sales IQ ini kita bisa langsung melakukan panggilan telepon. Jadi bukan hanya sekedar chat saja ya, kita bisa langsung melakukan panggilan suara di sini. Kita melakukan panggilan suara. Di sisi customer langsung muncul ya, dia bisa tap dan dia bisa terima panggilan tersebut ya. Nah, di sini mereka bisa berkomunikasi dan ketika sudah selesai dimatikan, nah di sini langsung dapat recordingnya juga ya. Jadi di dalam website kita bisa langsung komunikasi tanpa kita harus menunggu ya. Jadi kita nggak pasif lagi, kita bisa aktif ya. Kalau misalnya kita di live view di sini kita bisa lihat customer-customer lainnya ya. Tadi di sini ada lain-lain ya, ada Hansel di sini kalau saya mau continue conversation atau kita ketika ada yang baru di sini ya, kita mau start proactive chat, kita bisa langsung klik saja. Jadi kita bisa langsung chat atau berkomunikasi dengan pelanggan kita langsung di dalam website kita ya. Jadi kita tidak lagi pasif, tetapi kita aktif. Nah, kalau kita mau setting botnya, juga kita bisa lakukan itu di sini. Kita bisa buat bot answer botnya. Nah, di sini dia seperti pohon ya nanti ya. Nah, ini kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita ya pohonnya nanti. Dia mau jawabnya seperti apa. Nah, kalau misalnya tadi kita yang saya tunjukkan itu ketika apa nih yang mau kita cari. Kita tadi saya pilih chat dengan sales. Nah, ini akan langsung di forward ke operator nantinya. Kalau kita punya pertanyaan atau butuh bantuan, nah kita bisa masuk ke berbagai bidang lainnya. Nanti kita bisa arahkan bot ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau bot ini juga, kalau kita bisa lihat ya, ini kalau kita integrasikan dengan website kita, dengan Instagram kita, dengan WhatsApp kita, ini juga bisa ya. Jadi ini Sales IQ nanti chat-chatnya atau bot yang kita buat ini bisa kita terapkan juga
di dalam WhatsApp, di dalam Instagram, dan lain-lain. Jadi kita bisa engage dengan customer kita secara langsung nanti. Nah, seperti itu. Nah, tadi ini ya, kita bisa lihat, kita bisa lakukan panggilan telepon, kita bisa langsung lakukan voice note, atau mungkin kita langsung bercakap-cakap di dalam website kita. Kemudian, nah kalau kita balik lagi, apalagi yang bisa kita dapatkan, kita bisa mendapatkan informasi pengunjung langsung ke CRM. Tadi kalau misalnya ada yang mengisi ya, ada yang mengisi di sini, saya masuk ke chat kembali, di sini dengan Pak Herman ya tadi ya. Nah, kita bisa lihat ini tadi recordnya sudah masuk. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat informasi yang berkaitan dengan Pak Herman. Nah, karena ini sudah diintegrasikan langsung dengan Zoho CRM Plus atau karena ini di dalam platform Zoho CRM Plus ya, ini langsung di push ke dalam Zoho CRM itu sendiri. Jadi kalau kita buka di sini Zoho CRM-nya, kita langsung bisa membuka halaman dari leads tersebut ya. Sehingga mungkin tim kita, tim sales kita bisa follow up lebih lanjut, bisa kirim email, bisa mungkin minta data lebih lanjut ya seperti blueprintnya. Kalau misalnya tadi saya mau instalasi AC di gedung ya, blueprint atau segala dokumentasi yang dibutuhkan kita bisa masukkan nanti ke CRM. Nanti kita akan lihat CRM lebih lanjut. Tapi sini kita bisa lihat ya, yang berkaitan semuanya bisa langsung kita dapatkan. Gitu. Nah, ini ada yang tes kirim gambar ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah lihat, kita dapat informasi pengunjung tersebut. Kita bisa lihat list informasinya juga. Jadi kita sudah ada beberapa tahap ya. Dari sosial, kita masuk tadi. Kita sudah buat postingan, masuk ke website, lalu kita bisa engage dengan sales IQ di dalam website kita. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu leads di dalam Zoho CRM. Nah, di dalam Zoho CRM tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah di dalam Zoho CRM. Kalau kita masuk ke halaman utama, kita bisa buat lihat dashboardnya. Ini kita bisa lihat dashboardnya di sini. Nah, kalau kita masuk ke leads, ini kita bisa lihat semua leads yang masuk. Leads itu atau prospek ya, prospek yang kita. Nah, di sini ada new leads, kita bisa lihat Pak Herman ini lead source-nya dari chat ya. Dari chat kita bisa buka saja langsung dengan Pak Herman. Nah, di sini kita bisa perkaya lagi. Misalnya kita kontak lebih lanjut, kita mungkin minta nomor teleponnya, minta informasinya, misalnya alamatnya di mana dan lain-lainnya ya. Kalau kita mau masukkan attachment juga, misalnya dia punya blueprintnya, dia punya foto gedungnya, dia punya mungkin dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, untuk mungkin kita akan lakukan instalasi seperti itu. Nah, kita bisa masukkan ke bagian attachment. Jadi, kalau kita bilang di CRM ini adalah customer 360-nya, di mana kita semua yang berkaitan dengan customer kita berada di satu tempat nantinya, sehingga kita tidak bingung ya, cari kemana informasi seputar customer ini. Nah, ketika kita sudah follow up, kita sudah lakukan ya, kita sudah follow up lebih lanjut, kita sudah dapat informasi-informasi lebih lanjut tentang kebutuhan Pak Herman di sini, kita bisa convert ini menjadi deals kita. Jadi kita lihat ya, misalnya kita udah tahu nih, setelah dari kontak ini, setelah follow up, dia ternyata untuk kebutuhan gedung, misalnya seperti itu instalasi AC sentral di gedung ya. Mungkin ini nilainya kita bisa perkirakan nilai untuk kontrak ini mungkin sekitar 100 juta ya. Nah, sekitar 100 juta. Sini kita mungkin harus deal sini di akhir bulan ini. Stage-nya mungkin kita masuk penawaran dulu. Dia minta penawaran ya. Kira-kira berapa untuk instalasi di satu gedung. Nah, kita bisa lihat ini langsung di-convert menjadi kontak kita dan juga deals kita. Jadi apa sih maksudnya leads, kontak, account di sini? Nah, di sini saya sekedar untuk memberitahu lebih lanjut. Nah, leads ini adalah prospek yang masuk. Tapi prospek yang masih kalau kita bisa bilang mentah ya. Kita nggak tahu mungkin dia hanya sekedar tanya-tanya, mungkin dia memang berminat, atau mungkin dia hanya iseng saja mau
cari tahu harganya ya, nah, seperti itu. Nah, ketika leads ini masuk, kita follow up dari percakapan itu atau mungkin dari kunjungan kita, kita lihat gimana reaksi dia atau apakah dia benar-benar berminat. Nah, kalau jadi kita bisa convert ya tadi ketika memang oh ini leads-nya legit nih, dia memang serius mau kita bisa convert menjadi kontak dan tadi masuk ke deals. Nah, ini di bagian deals-nya, di sini kita bisa lihat deals yang sedang berjalan. Nah, kalau di kontaknya kita bisa lihat ya. Tadi Pak Herman di sini yang baru masuk tadi, ini kita bisa lihat ada deal satu yang berjalan yang statusnya lagi penawaran. Nah, di sini kalau penawaran, kalau kita masuk ke sini bagian penawaran, di sini kita bisa lihat ya. Di sini stage-nya apa saja, terus di sini kontak name-nya siapa ya? Tadi Pak Herman ya. Nah, kita bisa lihat di sini tahapannya seperti apa. Mungkin kita mau bikin quotation di sini, kita juga bisa buat quotation secara langsung ya. Jadi di dalam Social M kita bisa buat quotation secara langsung, misalnya subjeknya untuk quote gedung Pak Herman. Nah, kita bikin quotation untuk gedungnya Pak Herman, misalnya seperti itu. Kita bisa pilih product name-nya seperti itu. Nah, ini product name-nya adalah mungkin instalasi lain-lain ya. Kita bisa pilih mana saja, nanti product name-nya kita bisa save nantinya, dia jadi quotation ya. Misalnya contoh, di sini kita masukkan produknya, apa kita masukkan space-nya mungkin untuk di sini kita bisa kustomisasi ya lebih lanjut berapa nilainya masing-masing. Ini di sini saya secara cepat saja. Kita tidak terlalu dalam dulu karena kita akan bahas banyak sekali aplikasi lainnya nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada deal sini yang sudah berjalan. Nah, kalau di sini kita bisa langsung mungkin sudah kirim quotation, mungkin nanti kita masuk ke tahap negotiation dan lain-lain ya. Nah, nanti ketika sudah oke, dia kirim PO-nya atau dia masuk ke tahap berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini juga tadi di leads yang masuk juga, rekan-rekan lihat di bagian leads tadi, sedikit kembali. Di sini kita bisa buat assignment role ya. Assignment roles ini kalau kita buka salah satu leads-nya tadi, ini ada yang coba ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada leads owner-nya ya. Leads owner ini adalah PIC-nya atau siapa yang bekerja untuk menghandle atau sales yang bekerja untuk menghandle satu leads. Contoh, kenapa ini kita perlukan, kenapa ini juga penting untuk assignment rules di sini. Misalnya, ada memang tim kita yang bekerja untuk menghandle project besar, atau mungkin dia menghandle untuk instalasi di gedung. Memang dia spesialisnya instalasi di gedung Asia Sentral ya. Ada juga mungkin sales yang biasa yang hanya dia handle permintaan untuk instalasi AC rumahan. Nah, seperti itu. Nah, ketika leads-nya itu masuk, mungkin dia permintaannya berhubungan dengan AC sentral. Tentu kita akan langsung hubungkan ya kepada tim yang terkait yang memang menghandle untuk hal tersebut atau untuk project tersebut. Nah, kalau untuk yang AC biasa, kita juga kirimkan atau list tersebut kita mau ditangani oleh yang lainnya, yang mungkin adalah tadi sales biasa. Jadi kita bisa buat assignment rules juga untuk membantu kita memahami atau untuk membantu tim kita menangani list itu atau setiap project dengan lebih mudah. Nah, kita kembali ke deals di sini. Dan apalagi yang bisa kita lihat di dalam Zoho CRM. Nah, di dalam Zoho CRM kita juga punya workflow rules. Di sini ini akan membantu kita melakukan otomasi penjualan dengan lebih baik. Misalnya contoh, ketika kita dapat leads tersebut sudah di follow up masuk, misalnya leads tersebut masuk tadi dari website ya, kita bisa kirimkan otomasi untuk kirimkan email. Terima kasih telah mengisi form. Sales kami akan menghubungi Anda dalam beberapa waktu. Seperti itu. Kita mau kirim otomasi seperti itu atau kita mau sekadar otomasinya untuk hal-hal lain seperti ketika update satu field, kita mau update yang lainnya juga, seperti itu. Kita bisa lakukan otomasi supaya kita menghindari pekerjaan yang manual, jadi kita bisa lakukan banyak otomasi yang
tidak perlu repetitif ya. Jadi kita tidak perlu lakukan sesuatu hal yang repetitif, biarkan sistem yang melakukan itu. Kemudian juga di dalam Social M kita juga punya fitur namanya Canvas, di mana Canvas ini membantu kalau kita lihat ya, Canvas ini di dalam CRM sebenarnya secara default ini adalah tampilan tampilan bawaan dari Zoho CRM. Tapi kalau kita mau lebih personalize, kita bisa buat tampilannya seperti ini ya. Jadi informasi-informasi tadi dibanding hanya sekedar list di sini, kita bisa buat seperti di screenshot di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita punya bisnis ini perhotelan ya atau mungkin lain-lain, kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita, jadi lebih personalize lagi dengan bisnis kita nantinya. Jadi kita bisa menggunakan Canvas untuk melakukan kustomisasi dari sosial CRM kita. Kemudian di sini juga tidak kalah penting adalah banyaknya pipelines atau kita bisa mengelola multi pipelines. Nah ini adalah hal yang penting juga kita miliki. Karena gini, saya sebagai pebisnis yang vendor untuk instalasi AC sentral atau AC rumahan ya. Pasti pendekatannya berbeda. Kalau rumahan ya nggak perlu ada penawaran, nggak perlu ada ini. Dia tinggal lihat, customer tinggal lihat mungkin di website kita, dia cocok, dia beli, check out, sudah selesai plan-nya. Atau kalau kalau misalnya tadi dengan AC sentral ada penawaran, ada negosiasi, ada PO-nya turun dulu, lalu kita cek dulu ke sana atau baru tim kita lakukan instalasi ya di sana. Nah, ini pasti ada pipeline-nya sendiri. Nah, di dalam CRM, di sini kita bisa lihat kembali ke bagian deals di sini. Nah, ini saya B2B tadi ada penawaran, kirim quotation, negosiasi, penerimaan PO, invoicing sampai mungkin tanda tangan kontrak ya untuk yang B2B atau mungkin yang aset sentral tadi. Tapi kalau kita yang retail, misalnya kita bisa pindah. Nah, di sini sign kontrak, penyiapan pengiriman, mungkin ini terbitin invoice ya, langsung selesai. Jadi lebih simpel lagi. Nah, kita bisa buat pipeline-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya yakin pasti rekan-rekan punya satu bisnis yang punya mungkin pendekatannya yang berbeda antara satu produk atau produk lainnya. Atau ketika mungkin rekan-rekan di bagian service ya, produknya ini adalah service. Biasanya ada berbagai service yang rekan-rekan tawarkan kepada klien rekan-rekan semuanya. Nah, kita bisa setting banyak pipeline sini sesuai dengan kebutuhan kita sehingga pendekatan dari setiap service yang kita miliki juga bisa sangat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian juga tadi ini kita mengelola deals-nya, tadi kita sudah lihat sampai dari pipeline-nya, dari awal sampai nanti close won. Setelah close won, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, tadi kita sudah lihat ya, dari ini tadi kita sudah sampai close won. Nah, kita atau selesai ya, sudah selesai, kita bisa dapat ininya misalnya tadi di sini Pak Herman ya, anggap dia sudah melakukan penerimaan PO, dia lalu kita bisa pindah lagi mungkin dia sudah invoicing, kita anggaplah proses ini sudah berlangsung dengan baik. Semuanya sudah sign kontrak dan setelah mungkin di sini selesai, setelah selesai, nah di sini mungkin proyek yang berjalan. Tadi Pak Herman dia ekspektasi untuk instalasi AC sentral di gedungnya ya. Nah, di sini kita bisa buat proyek. Nah, kalau kita masuk ke project di sini, kita bisa buat ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang project di dalam Zoho Project. Oke. Nah, ini kita masuk ke Zoho Project sekarang. Nah, tadi ketika sudah deals-nya sudah dimenangkan, kita memulai project kita sekarang. Jadi setelah close won, project ini mulai berjalan untuk instalasi. Nah, tentu saja project itu pasti punya beberapa hal yang berkaitan dengan project tersebut. Nah, kita lihat ya bagaimana kalau kita punya project yang sedang berjalan. Di sini misalnya saya ada project home building di sini. Misalnya di sini kita bisa lihat ada project yang berkaitan kah? Seperti ini kita bisa lihat juga ya. Apakah ada project yang berkaitan?
Nah, di sini kalau kita bagian ke Zoho Project, di sini kita bisa associate project-nya, associate project dengan project tertentu. Nah, di sini misalnya ada project yang sedang berjalan. Kita bisa lihat ya, di sini sudah berapa persen project complete-nya, milestone-nya dan task-nya. Tapi bagaimana sih project ini berjalan nanti kita lihat ke dalam Zoho Project itu sendiri. Nah, untuk instalasi, misalnya tadi, project-nya sudah dibuat ya, setelah kita selesai, deals-nya dimenangkan, atau kita sudah sign kontrak, otomatis project mulai berjalan. Nah, project mulai berjalan, tentu tim kita mulai bertindak ya. Nah, kita bisa buat milestone dan juga tugas. Jadi milestone itu adalah tahap yang besarnya ya, tahap besarnya atau tahap-tahap memang yang pentingnya yang harus dilakukan. Sedangkan untuk project-nya sendiri, saya kembali lagi. Nah, di sini saya kan. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ya, ini project yang, nah ini berjalan, misalnya dari awal tadi, kita tentu saja dimulai dengan cari tahu total unit infonya. Kita mungkin cari blueprint-nya seperti apa, di mana saja lokasi yang akan dipasangnya, seperti itu ya. Jadi di sini kita set mungkin 2 hari, 3 hari untuk tim kita lakukan aktivitas ini. Jadi kita bisa set tugasnya apa saja. Setelah itu konfirmasi unitnya berapa berapa banyak. Jadi setelah tadi total unitnya, blueprintnya sudah, konfirmasi sama tanggal kira-kira tanggal pemasangannya kapan. Nah, kemudian kita bisa kontak vendornya ya, kita bisa kontak vendornya. Jadi tasnya ini atau tugasnya ini bisa kita sesuaikan lagi ya. Pasti tadi balik lagi, setiap project yang mungkin rekan-rekan tangani pasti berbeda. Nah, ini semua bisa kita setting tugasnya berdasarkan kebutuhan kita nantinya. Soalnya kita di sini karena tadi balik lagi, case saya adalah instalasi AC sentral ya. Di sini kita kontak vendor ya untuk mungkin kirimkan beberapa unit yang kita butuhkan nanti untuk di hari tertentu. Jadi di setiap tugasnya ini kita bisa setting juga dependensinya ya. Ini akan berkaitan dengan tugas apa. Nah, di sini kita bisa lihat ada linknya ya. Jadi kalau misalnya tugas ini belum selesai, otomatis tugas ini tidak bisa berjalan. Jadi kalau misalnya belum dapat total unit ya pasti tidak bisa confirm untuk total unit dan tanggalnya ya. Nah, kalau belum confirm total unit sama tanggalnya, tentu kita nggak bisa kontak vendor untuk pengirimannya. Nah, maka itu kita bisa lihat semuanya saling terhubung, sehingga project kita bisa kita tracking dengan baik. Nah, sebagai tim atau sebagai manajer, kita bisa memantau lewat CRM nanti berapa banyak sih tugas yang sudah diselesaikan. Di sini proyeknya ini sudah komplit berapa persen, kita bisa tahu juga nantinya. Jadi kita bisa lihat di dalam Zoho Project, kita bisa buat seperti bagan atau gun ya, gun waterfall di sini yang akan membantu kita menyesuaikan tenggat waktu project kita sampai selesai nantinya. Nah, ini adalah Zoho Project yang bisa kita lihat untuk di hari ini. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mau lihat lebih jauh, sebenarnya rekan-rekan bisa coba trialnya nanti untuk lihat bagaimana sih Zoho Project ini, seperti itu. Jadi karena kita waktunya terbatas, hari ini kita tidak begitu dalam untuk Zoho Project, dan sebenarnya tadi di setiap produknya juga kita tidak masuk terlalu dalam ya, kita hanya sekedar tahu dan bagaimana kira-kira bisa digunakan. Ini Zoho Project yang kita sudah gunakan saat ini. Nah, tadi kalau kita kembali lagi ya, tadi dari sosial sudah, dia masuk ke website, kita bisa engage dengan Sales IQ, masuk ke dalam CRM kita bisa store semua data dari pelanggan kita bisa follow up, kita bisa pipeline-nya, kirim quotation, dan lain-lain, sampai setelah dimenangkan atau sign kontak, kita bisa buat project. Nah, project berjalan, kita bisa pantau tetap dari dalam CRM-nya. Kemudian, apalagi yang bisa kita lihat? Ini tadi di Zoho Project. Nah, di sini kita juga bisa punya omnichannel ya, di sini di mana kita nanti kalau kita punya kendala atau ketika projectnya mungkin sedang berjalan atau sudah selesai ya, lalu ada keluhan dari pelanggan kita. Ada keluhan, bagaimana kita bisa menangani dari
Tadi kita sudah berjualan ya, tentu kita penjualannya bagus. Nah, tentu pelayanannya juga harus bagus karena ini berkaitan dengan pengalaman dia menggunakan jasa kita nantinya. Nah, di sini kita bisa dapatkan konteksnya juga dari CRM kalau berkaitan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya informasi tentang klien tersebut di dalam Zohodesk. Sekarang kalau dia punya komplain, anggap ya, tadi kita balik ke Sales IQ di sini, anggap Pak Herman di sini dia punya komplain. Nah, kita bisa atau chatnya ini ternyata komplain ya. Kita bisa convert ini menjadi tiket. Nah, ini kita di associate di sini. Refresh kembali di sini. Nah, ini tadi Pak Herman ya. Nah, ini sudah jadi kontak info Pak Herman. Nah, kalau misalnya ternyata ini dia ada keluhan, misalnya dia chatnya, dia datang lagi ke website kita, dia lakukan chat ya, kita bisa convert ini menjadi tiket. Bisa convert menjadi tiket, misalnya subjeknya AC bocor, misalnya seperti ini ya. Setelah selesai projectnya, ya komplain. Nah, ini kita bisa buat tiket dan kita bisa langsung lihat di dalam Zoho Desk secara langsung. Kita bisa lihat tiketnya langsung masuk ya. Nah, ini tiket kita bisa lihat ya. Untuk menangani tiket ini kita bisa lihat percakapannya seperti apa saja keluhannya tadi. Kita bisa lihat ya di sini siapa nih sekarang yang menangani sebagai tim customer service-nya, tiket owner-nya kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa setting juga ini komplainnya apa, bentuknya apa, apakah isu ataukah lain-lain. Kita bisa setting juga priority-nya, apakah high, channelnya dari mana, bahasanya apa, mungkin kita lakukan atau kita punya service di berbagai bahasa ya. Nah, kita bisa buat seperti itu. Nah, kalau kita mau cari tahu ini siapa sih Pak Herman ini, kita bisa lihat atau klik saja info DCM ini ya. Oh, ternyata ini Pak Herman nih. Kita bisa langsung buka saja. Ini siapa sih Pak Herman ini? Dia case yang mana sih? Kita bisa langsung lihat di sini. Pak Herman di sini, oh dia punya dealsnya satu nih. Oke, Pak Herman waktu itu yang instalasi AC di gedung. Nah, jadi tahu ya kita bisa lihat dan kita bisa replay di sini. Jadi kita bisa langsung tangani, kita langsung punya template. Nah, kita bisa setting template juga ya atau signature. Jadi kita bisa langsung chat ya, atau kita bisa langsung kirim, oh baik, Pak Herman selamat siang, nanti akan kami kirim petugas untuk periksa lebih lanjut seperti itu. Jadi tiket yang masuk bisa kita handle dengan secepat mungkin ya. Nah, ini kita bisa langsung mungkin save and close. Nah, tiketnya setelah kita jawab, kita bisa langsung save and close. Ini sudah tertutup. Jadi kita bisa handle tiket tersebut. Nah, apakah hanya lewat email atau chat di situ? Kalau kita balik di sini, sebenarnya tiket itu bisa kita dapatkan baik tadi dari Zoho Sosial juga. Jadi kalau dalam Zoho Sosial, tadi ketika dia ada komen yang kurang baik, dia ke media sosial kita, dia komen, atau DM kita kurang baik, kita bisa convert itu jadi tiket juga. Jadi kita bisa handle pelayanan atau kita bisa handle keluhan pelanggan kita atau komplain pelanggan kita dari channel apapun. Nah, kita bisa lihat ya lebih lanjut ya. Informasinya lebih lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat di pesan instan, di sini kita bisa lihat ini bisa kita integrasikan dengan Telegram, WhatsApp, Instagram, WeChat, Facebook, atau Line di sini. Jadi kita bisa lakukan integrasi dengan berbagai channel. Jadi kita bisa langsung dapatkan semua komplain atau kita bisa bisa juga berkomunikasi dengan channel-channel tertentu. Jadi ketika pelanggan kita masuk, dia keluhkan suatu hal, kita bisa langsung tanggapi. Nah, misalnya di sini ketika pesan itu masuk dari WhatsApp ya, nah kita bisa langsung lihat juga percakapannya. Jadi kita bisa tangani juga tiket ini dari WhatsApp. Kita juga, nah tadi setelah kita selesai dengan keluhan, mungkin
Kalau dia ada keluhan, kita bisa selesaikan. Nah, sekarang kita mau kirim survei ya. Dari tadi project kita sudah berjalan, kita dari awal ya, kita bikin kirim quotation dan lain-lain. Penanganan kita mau tahu sih, bagaimana sih tanggapan dia tentang seluruh pelayanan kita. Baik dari saat dia masih jadi leads kita atau dari masa kita pitching ya tadi dari kirim quotation dan lain-lain sampai ketika dia ada keluhan. Nah, kita mau bikin survei. Kita bisa kirim dengan menggunakan Zoho Survey. Di sini di Zoho Survey kita bisa buat surveinya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti rate dari service kita, bagaimana kualitas dari service kita atau lain-lain. Jadi kita bisa tahu ya kebutuhan mereka atau apa sih yang mereka pikirkan tentang pelayanan yang kita berikan. Nah, ini kita bisa juga gunakan dan masukkan ke dalam Zoho CRM nantinya. Tentu setelah semuanya selesai, kita mau tahu hasilnya. Nah, di dalam Zoho CRM Plus, di setiap masing-masing platform, semuanya punya analytical komponennya masing-masing. Jadi kita bisa tahu ya, apa yang terjadi di perusahaan kita, bagaimana kinerja bisnis kita. Di sini kita bisa lihat dan kita bisa pantau lebih jauh. Misalnya seperti bagaimana sih pipeline-nya ini berjalan sampai di mana saja, atau kita bisa juga tahu ya, di sini kalau misalnya kita Zohodesk kita, atau mungkin tadi pelayanan pelanggan kita, berapa banyak respon yang telah kita berikan, berapa banyak atau berapa lama waktu respon kita bisa perhatikan semuanya dari analytical komponen yang ada di dalam Zohodesk juga. Kemudian juga kalau misalnya kita menggunakan Zoho Campaign, nah kita kirim email ya, kita kirim email campaign, berapa banyak yang terkirim, berapa banyak yang bounce, berapa banyak yang tidak terkirim. Nah kita bisa lihat atau bahkan berapa banyak yang buka email kita bisa lihat juga di sini. Nah, kalau misalnya di sini keterangan bonusnya ini kenapa sih kalau misalnya ada email yang ada salah ketik ya, atau typo-nya ya di sana, kita bisa dapatkan insight lebih dalam mengenai bagaimana bisnis kita atau semua hal yang berkaitan. Begitu juga dengan media sosial kita. Di dalam Zoho Sosial, kita bisa lihat ya berapa banyak impressionnya, berapa banyak dia engagement dengan pelanggan kita atau dengan orang-orang yang ada atau calon-calon pelanggan kita lainnya. Jadi kita bisa pantau lebih lanjut mengenai kinerja dari Zoho sosial atau media sosial kita nantinya. Begitu juga dengan survei. Nah, di sini juga di dalam Zoho survei kita akan lihat juga hasil dari survei tersebut. Apakah rata-rata pelanggan puas atau tidak, kita bisa lihat secara lebih jelas ya di sini. Jadi kita bukan hanya kira-kira hanya tadi Bapak ini bilang bagus gitu. Kemudian Bapak itu bilang bagus atau Bapak itu cuma satu kok yang bilang jelek. Nah, tapi dengan menggunakan survei, dari ketika kita kirimkan pelanggan-pelanggan kita mengisi, kita bisa tahu ya sejauh mana kinerja dari perusahaan kita. Apakah ada bagian tertentu yang perlu diperbaiki atau tidak? Nah, dari survei ini, hasil analitikalnya nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, semua juga ini data-data tersebut bisa kita atau Zoho CRM Plus masih juga bisa kita ekspansi lagi atau kita bisa dapatkan data lebih banyak lagi mungkin dari berbagai platform yang kita miliki. Kita bisa integrasikan ke dalam Zoho CRM Plus nantinya sehingga kita bisa bekerja dengan data yang lebih banyak lagi. Tidak lupa di era modern ini kita semakin akrab dengan AI ya. Kita sudah tidak bingung lagi atau mungkin kita sudah dekat sekali dengan AI saat ini. Semua jenis pekerjaan kita berhubungan dengan AI mungkin saja ya. Nah, bagaimana AI ini juga diterapkan di dalam CRM Plus. Di dalam CRM Plus ada pertama namanya chatbotnya atau reply asistannya nanti di sini. Nah, kita nanti akan lihat dua reply assistant yang berbeda ya di sini. Ketika bot ini berdasarkan dengan kata kunci tertentu, nanti bot ini akan jawab sesuai dengan kata kunci tertentu. Jadi dia akan reply tadi seperti sales IQ ya, tapi ini untuk di dalam
Zoho Desk nantinya untuk pelayanan pelanggan ya. Jadi dia bisa langsung kirimkan artikel yang terkait juga. Atau mungkin di dalam Zoho CRM kita punya sentimen analitik. Nah, di sini di mana ketika email masuk, nah, di sini kita bisa langsung tahu dari konteks email tersebut, Zoho CRM akan lihat apakah intensinya ini positif atau negatif. Jadi secara AI, Zoho atau Zia akan membaca ya konteks dari teks yang dikirimkan ke kita, apakah mereka sang dalam konteks sentimen yang baik atau tidak. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa merencanakan ya, apakah email kita nantinya akan lebih berhati-hati atau kita mungkin bisa pikirkan lagi kata-katanya dengan lebih baik. Jadi dengan sentimen analitik ini kita bisa terhindar untuk hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan lebih jauh. Nah, di sini juga kita bisa punya best time to contact. Nah, jadi Zia akan merekomendasikan. Bagaimana kok ini Zia bisa rekomendasikan waktu terbaik? Emang dia bisa lihat orangnya lagi ngapain? Ya enggak seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini Zia ini akan dikasih rekomendasi berdasarkan engagement kita dengan customer kita. Misalnya kita kirim email. Setiap hari mungkin kita email jam 8 pagi atau jam 12 siang. Tapi ternyata pelanggan kita seringkali bukanya di jam 10 pagi, 10.30, atau mungkin 10.20, atau sekitaran jam 10-an. Nah, dari aktivitas pelanggan kita, tentu kita nggak akan pantau dong ya, secara terus-menerus. Kita nggak liatin, ini ternyata bukanya jam 10 nih hari ini, besok bukanya jam 10.15 nih. Kita nggak mungkin catat satu persatu ya. Tapi secara sistem, Zia akan melihat waktunya tersebut, waktu engagement seperti apa, lalu percakapannya juga tadi seperti apa, dia akan kasih best time to contact. Jadi kalau misalnya lihat dari pattern dari pelanggan tersebut, kita dikasih rekomendasi. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan kontak dengan pelanggan kita? Dimana ketika kita mungkin, udah tahu nih, dia dikasih tahu Zia 10.30, berarti kita 10.15 kita kirim email. Jadi kita bisa tahu, kita bisa langsung melakukan progresi untuk mungkin langsung tektokan emailnya dengan lebih baik. Tidak menunggu-nunggu satu sama lainnya. Jadi di sini Zia akan kasih rekomendasi seperti itu juga. Nah, Zia juga akan kasih prediksi penjualan. Jadi seperti tadi, best time to contact itu berdasarkan waktu atau data yang kita miliki. Jadi semakin banyak data, Zia itu akan belajar lebih baik lagi. Begitu juga dengan prediksi penjualan kita. Data yang kita miliki juga seperti misalnya pasti satu deals atau deals-deals yang kita lakukan ini patternnya berbeda-beda juga ya. Mungkin ada yang cepat nih, dia jawabnya cepat, lalu dia kirimkan datanya lengkap, misalnya cepat seperti itu prosesnya, sehingga ini bisa jadi deals yang dimenangkan. Nah, dari pattern-pattern deals-deals kita yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan, Zia akan menilai. Zia akan melihat apakah ini mirip pattern mana, seperti itu. Jadi dari setiap pattern, rata-rata pattern yang dimenangkan itu ternyata mungkin waktu kontaknya bagus, lalu setiap kita kontak dia jawab, lalu kita punya datanya lengkap seperti itu. Jadi Zia akan lihat berbagai parameter dari deals kita untuk kasih tahu prediksinya nantinya seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat prediksi skornya seperti apa, apakah kemungkinan ini akan dimenangkan atau tidak seperti itu. Atau mungkin kalau ternyata deals yang gagal-gagal ini ternyata susah dikontak atau mungkin lama sekali update-nya bisa 2 minggu, 3 minggu seperti itu ya. Nah nanti dia akan kasih tahu, ternyata ini prediksinya kemungkinan akan loss, ini akan win, dan kita bisa lihat dari berbagai sisi lainnya. Jadi Zia akan kasih rekomendasi atau prediksi penjualan juga. Nah juga Zia punya analitikalnya sendiri, dan dimana kalau kita di sini misalnya ada anomali di dalam tiket kita, misalnya kalau kalau tadi gedung ya, mungkin anomalinya jarang ya kalau instalasi AC di gedung. Nah, mungkin sebagai rekan-rekan yang melakukan implementasi atau mungkin punya service website atau lain-lain ya. Ketika mungkin
down nih websitenya, tiba-tiba banyak tiket yang muncul. Nah, Zia ini akan lihat kalau ada anomali seperti ini, Zia akan kasih tahu kita apakah ini sepertinya ada hal yang di luar kewajaran atau tidak biasa dari biasanya, nanti akan kasih juga analitikalnya seperti itu. Nah, sebenarnya banyak ya analitical yang bisa kita dapatkan juga dari Zia. Nah, ini contoh ketika kita kembali lagi membuat konten. Jadi di sini ya tadi yang saya bilang kalau kita sudah integrasikan ChatGPT atau OpenAI tadi ke dalam Zoho CRM Plus atau Zoho sosial kita ya. Di mana kita bisa langsung generate postingan langsung dari promnya saja ya. Promnya nanti kita minta rekomendasi gambar, dia akan tunjukkan. Jadi kita tidak perlu susah payah lagi pikir kontennya seperti apa. Nah, kita tinggal masukkan saja dan kita bisa langsung dengan cepat. Tadi video ini bahkan nggak sampai 30 detik, kita bisa langsung buat sebuah konten ke media sosial kita dengan mudah. Jadi kita sudah lihat ya, ini sudah kembali lagi ke siklus siklus awal. Tadi dari sosial media, lalu ke dalam sales IQ, kita bisa berkomunikasi, masuk ke CRM, kita follow up, kirim kirim quotation, atau kita lakukan pitchingnya di dalam sosial M, sampai dimenangkan, kita bikin project. Kita buat project, selesaikan projectnya, lalu ketika ada keluhan, kita bisa menggunakan Zohodesk tadi tiketing, kita bisa kirim atau tangani keluhan dengan cepat dengan tiketing system dari Zohodesk. Setelah kita selesaikan semuanya, kita lihat kinerja dari perusahaan kita dengan analytical component yang ada di dalam Zoho Analytics atau di setiap platform dari Zoho CRM Plus. Nah, balik lagi di sini, kita bikin konten lagi dan siklusnya tadi ini berlangsung kembali sehingga kita bisa melanjutkan bisnis kita dari hari ke hari. Seperti itu. Oke, kemudian kita juga di dalam tambahan di dalam Zohodesk juga ketika kita sudah integrasikan dengan OpenAI, di sini kita bisa membuat ringkasan tanggapan. Nah, kita bisa buat draftnya ya, kita bisa buat draft untuk reply assistance. Ini di mana kita misalnya dari konteks yang kita tahu ya, mungkin tim kita masih junior atau mungkin kata-katanya kurang profesional. Nah, dengan reply assistant, dia masukkan saja apa saja kurang lebih kata kunci atau kunci-kunci jawaban atau kunci dari tanggapannya sebenarnya. Nah, nanti baru kita bisa generate sehingga kita bisa hasilkan tanggapan yang lebih profesional. Jadi kita bisa buat ringkasan tanggapan. Nah, sebenarnya di dalam Zoho CRM Plus ada beberapa aplikasi lainnya, yaitu yang berhubungan dengan pemasaran di dalam Zoho CRM Plus. Sebenarnya lebih jauh lagi, nanti akan dikenalkan sedikit oleh Mas Maruf kembali. Nah, tapi untuk di demo kali ini, untuk melihat secara langsung Zoho CRM Plus, hari ini saya sampaikan seperti yang tadi. Kita sudah lihat satu siklus penuh dari Zoho CRM Plus yang akan membantu kita semakin berkembang atau menghandle berbagai macam permasalahan atau men-tackle berbagai macam hal yang mungkin menjadi permasalahan kita tadinya ya dengan Zoho CRM Plus. Oke, baik. Untuk elemen pemasaran, kami silakan kembali lagi ke Mas Maruf. Mas Maruf, silakan. Baik, terima kasih Hazel untuk materi dan juga demo yang tadi disampaikan. Saya lanjutkan lagi ya rekan-rekan. Jadi memang di sesi ini karena memang waktunya terbatas, jadi kita tidak akan sampaikan semuanya apa saja yang ada di dalam Zoho CRM Plus. Jadi tadi kami hanya memberikan sebuah skenario sederhana, mulai dari kegiatan marketing, sales, hingga juga dari sisi servisnya. Nah, apa saja sih elemen lain di dalam Zoho CRM Plus yang bisa rekan-rekan manfaatkan?
Ada sesuatu yang baru di Zoho CRM Plus. Ini masih sangat baru sekali, namanya adalah Brand Studio. Jadi Brand Studio ini adalah sebuah workplace atau tempat di mana Anda bisa bekerja untuk membuat serta mengelola aktivitas marketing Anda. Mulai dari email campaign, social media post, survei, event, webinar, SMS campaign, blog, video, hingga kalau misalnya rekan-rekan masih ada ads di newspaper, rekan-rekan juga bisa lakukan ini semuanya di dalam satu dashboard yang bernama Brand Studio yang sudah ada di dalam Zoho CRM Plus. Berikutnya juga ada marketing automation. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa marketing automation ini adalah sebuah platform dari kami agar rekan-rekan bisa melakukan aktivitas marketing secara otomatis. Misalnya untuk email, kemudian juga kegiatan marketing yang lainnya. Ini bisa menggunakan marketing automation. Kemudian juga untuk pembuatan event bisa dengan Zoho Backstage. Di sini rekan-rekan juga bisa memanfaatkannya untuk proses pendaftaran, kemudian juga event check-in ketika hari hanya, kemudian juga rekan-rekan bisa memasukkan data-data peserta tersebut ke dalam Zoho CRM yang sudah ada di dalam Zoho CRM Plus. Dan hari ini kita menggunakan platform Zoho Webinar, platform dari kami sendiri. Nah, ini juga bisa rekan-rekan manfaatkan untuk kegiatan marketing seperti itu. Nah, dari sekian banyak aplikasi yang sudah ada di dalam Zoho CRM Plus, sebetulnya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengintegrasikan berbagai komponen-komponen yang berbeda-beda ini? Jawabannya adalah zero atau tidak ada, karena memang semuanya sudah ada di dalam satu paket yang bernama Zoho CRM Plus. Di dalamnya sudah ada CRM plus beberapa aplikasi lainnya untuk marketing, sales, dan juga service. Jadi semuanya sudah terintegrasi, sudah menjadi satu kesatuan yang bisa rekan-rekan dapatkan. Itu saja rekan-rekan webinar yang kami sampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di webinar Zoho Indonesia selanjutnya. Selamat siang, terima kasih.